Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Lisawati Susanto. Pada hari ini ingin memberikan kuliah mengenai toksoplasmosis kongenital. Toxoplasma gondii mempunyai dua hospes. Hospes definitif yaitu keluarga Felidae, contohnya kucing domestik dan kucing liar. Sedangkan hospes perantara yaitu mamalia termasuk manusia dan burung ataupun unggas lainnya, ayam misalnya. Stadium infektif ada 3 yaitu takisoid, bradisoid yang berada di dalam kista ini, dan sporozoid yaitu yang berada di dalam ookista. Bagaimana manusia mendapatkan infeksi toksoplasma gondii? Ada berbagai macam cara, antara lain makan daging yang dimasak kurang matang atau termakan ookista yang dikeluarkan oleh tinja kucing. Atau bisa juga ditransmisikan dari ibu yang terinfeksi primer akut ke janinnya secara transplasental. Bagaimana patogenesisnya? Kita lihat di sini, pada penyakit yang didapat pada kehamilan selama fase akut, takisoid akan berproliferasi di sistem retikuloendotelial ibu. Pada daerah lysis sel yang disebabkan oleh proliferasi parasit, maka terjadi reaksi peradangan yang hebat yang sesuai dengan nekrosis terkait, sehingga parasit dapat melewati sawar plasenta. Toksoplasma gondii dapat ditularkan ke janin jika parasit masuk ke sirkulasi janin dengan cara menginfeksi plasenta pada ibu yang mendapat infeksi primer selama kehamilan. Infeksi kongenital toksoplasmosis sangat jarang terjadi pada ibu hamil yang imunokompeten dengan parasitemia yang persisten, atau pada ibu-ibu yang terinfeksi HIV yang mengalami reaktivasi ataupun reinfeksi dengan strain parasit yang berbeda. Kejadian transmisi kongenital tergantung waktu ibu hamil mendapatkan infeksi. Bila infeksi terjadi selama trimester pertama, maka 17% akan terjadi toksoplasmosis kongenital. Tetapi beratnya penyakit lebih besar pada trimester pertama. Infeksi selama trimester ketiga dapat menyebabkan 65% toksoplasmosis kongenital. Kebanyakan infeksi asimptomatik pada saat lahir. Sedangkan infeksi ibu yang terjadi kronis maka tidak menyebabkan toksoplasmosis kongenital. Prevalensi toksoplasmosis kongenital adalah 1-10 per 10.000 kelahiran di Eropa dan Amerika Utara. Infeksi yang didapat pada trimester pertama ataupun trimester kedua bisa menyebabkan toksoplasmosis kongenital yang berat maupun kematian janin di dalam uterus maupun terjadinya abortus spontan. Infeksi yang terjadi pada trimester ketiga kehamilan biasanya neonatus tampaknya normal. Sedangkan infeksi neonatus jika tidak diobati maka dapat
menyebabkan retinokoroiditis dan ataupun kelainan mental. Di Eropa 80% infeksi manusia adalah strain tipe 2. Sebagian besar kasus-kasus kongenital 80% di antara wanita hamil. Sedangkan di Eropa, infeksi kongenital adalah serotipe non tipe 2 yang berhubungan dengan prematuritas dan beratnya adalah angka transmisi kongenital dan resiko infeksi kongenital pada bayi yang dilahirkan. Kita lihat di sini, bila umur kehamilannya pada ibu terjadi serokonversi pada 13 minggu, maka kemungkinan resiko untuk infeksi kongenital adalah 6%. Namun perkembangan dari klinisnya pada tanda-tanda klinis pada bayi yang terinfeksi itu adalah 61%. Sedangkan pada kehamilan 26 minggu, maka kemungkinan resiko infeksi kongenital adalah 40%, sedangkan perkembangan tanda-tanda klinis pada bayi yang terinfeksi adalah 25%. Sedangkan pada trimester ketiga yaitu 36 minggu, maka 72% resiko untuk mendapatkan infeksi kongenital, sedangkan perkembangan dari tanda-tanda klinis atau adalah 9%. Takisoid bisa menimbulkan respon peradangan yang kuat maupun destruksi jaringan. Kedua kejadian ini akan menimbulkan manifestasi klinis. Pada congenital toxoplasmosis, kita bisa temukan mikrosefali, mikroptalmia, hidrocephalus sekunder karena adanya stenosis aqueductus ataupun kalsifikasi periventrikular dan vaskulitis dan nekrosis dari periaqueductal dan periventrikular, yang mana ini merupakan patognomonik dari toxoplasmosis. Nekrosis otak biasanya lebih sering ditemukan pada korteks dan basal ganglia. Daerah nekrosis ini mungkin mengalami kalsifikasi dan menyebabkan gambaran radiologik yang mencolok, tetapi ini tidak merupakan patognomonik untuk toxoplasmosis. Obstruksi dari aqueductus Sylvii ataupun foramen Monro dapat menyebabkan hidrocephalus. Toxoplasmosis kongenital pada ibu yang imunokompeten, kita bisa melihat adanya tanda dan gejala dari mikrosefali, kebutaan, epilepsi, retardasi psikomotor maupun retardasi mental. Sedangkan secara patologi kita bisa menemukan adanya nekrosis dari korteks dan basal ganglia. Selain itu juga terdapat hidrocephalus dan vaskulitis periaqueductal dan periventrikular. Untuk diagnosis bandingnya, maka kita harus ingat dengan infeksi dengan virus herpes simplex, sitomegalovirus maupun virus rubella. Ini adalah manifestasi klinis. Bila ringan, kita hanya menemukan gangguan penglihatan yang ringan, tetapi penyakit okuler ini adalah gejala sisa yang lebih sering ditemukan. Ataupun kita bisa menemukan tanda-tanda triad klasik, yaitu yang terdiri dari chorioretinitis, hidrocephalus, dan kalsifikasi intrakranial. Kalau berat, maka kita bisa menemukan tetradesabin, ya, yang mana itu merupakan triad klasik ditambah dengan adanya retardasi psikomotor. Nah, ini anak dengan hidrocephalus, dan yang ini adalah anak dengan kelumpuhan cerebral yang berat, ya, yang mana juga dia ditemukan adanya kebutaan, ya, dan retardasi mental. Selain itu kita juga bisa menemukan manifestasi klinis lain, ya, dari toxoplasmosis kongenital. Ini ya banyak sekali,
Ya, bisa terjadi misalnya hepatomegali, anemi, ya, demam atau limfadenopati. Tetapi hampir ya semua bayi tidak menunjukkan gejala pada saat lahir, tetapi 80% ini akan memperlihatkan gangguan dari pembelajaran dan gangguan dari penglihatan dalam 2 atau 3 dekade kehidupannya. Untuk diagnosis toksoplasmosis kongenital, maka biasanya berdasarkan deteksi antibodi. Pada infeksi akut, zat anti-IgM dan IgG biasanya akan secara umum meningkat dalam waktu 1-2 minggu infeksi. Ya, tetapi IgM ini dapat menetap lebih dari 18 bulan. Adanya peningkatan dari zat anti-IgG Toxoplasma gondii menunjukkan bahwa infeksi telah terjadi, tetapi tidak dapat membedakan antara infeksi yang baru terjadi ataupun infeksi yang sudah lampau.